Setiap helai rambut kita akan ditanya kelak di akhirat. Tapi, pernahkah kita berpikir, apakah cat rambut yang kita pakai hari ini akan menjadi amal atau justru dosa? Sebagian orang mewarnai rambut untuk menutupi uban, ada yang sekadar ingin tampil gaul dan percaya diri. Tapi di sisi lain, muncul pertanyaan besar, apakah ini halal atau justru dilarang dalam Islam? Dalam video ini, kita akan mendengar penjelasan dari 3 ulama besar, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid Basalamah, dan Buya Yahya, masing-masing dengan fokus dan perspektifnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewarnai atau mengecat rambut sering menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam. Apakah hukumnya halal, makruh, atau bahkan terlarang? Apakah semuanya tergantung pada warna yang dipilih? Untuk menjawabnya, mari kita mulai dengan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Bagaimana hukumnya mencat rambut? Mencat rambut, Nabi suruh cat rambut. Dan orang yang disuruh Nabi mencat rambut ayah Abu Bakar, namanya Abu Kuhafah, cat rambutnya. Cat pakai inai. Ada tepung inai, nanti kalau pergi umroh ada jual tepung inai, namanya henna. Henna. Kalau ingat nanti bahasa Arab, assalamualaikum, henna. Kalau tak inai, Lah, bawa ke rumah dan campur dengan air, dipasangkan pakai sisir. Pakai sisir, habis itu ikat pakai kain. Ikat pakai kain, besok pagi berubah warnanya menjadi mahogani, coklat tua. Kata Nabi, jangan pakai warna hitam, karena kalau warna hitam itu dulu dipakai untuk orang nipu, atau umur 70 untuk menikah sama anak umur 17, dipakainya hitam. Setelah nikah seminggu, pangkalnya putih. Itu maka tak boleh pakai warna hitam. Tapi kalau untuk perang boleh. Misalnya mau perang kita nih, melawan orang kafir, pasukan kita banyak yang tua, suruh pakai hitam. Pakai hitam pak, pakai hitam pak. Musuh dari jauh menengok, pasukan Ustadz Somad anak muda semua, kata dia. Teropongnya hitam, katanya. Tapi kenapa lehernya turun gitu deh? Rupanya rambut hitam. Untuk perang boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh sahabat memakai henna untuk mewarnai rambut atau janggut yang memutih sebagai bentuk perawatan yang sesuai sunnah. Tapi ada batasan, warna hitam dilarang, terutama kalau tujuannya menipu usia atau penampilan, kecuali dalam konteks tertentu seperti strategi perang, baru diperbolehkan. Sedangkan warna lain seperti coklat kemerahan diperbolehkan dan bahkan sunnah. Yang paling penting adalah niat kita. Apakah mewarnai rambut dilakukan karena mengikuti ajaran Nabi dengan benar, atau sekadar ikut tren, atau menipu orang lain? Khusus bagi yang mulai beruban, atau sedang mempertimbangkan mewarnai rambut untuk menutupi uban, Ustadz Khalid Basalamah menyinggung sunnah Nabi terkait hal ini. Dapatkan keutamaan uban menjadi cahaya di alam kubur atau di akhirat jika mengecatnya dengan warna selain warna rambut atau warna hitam. Tentu hadis yang berbunyi dan hadis sahih riwayat Imam Ahmad, siapa yang beruban sementara dia dalam keadaan Islam, maka uban tersebut akan menjadi cahaya yang terang baginya pada hari kiamat. Jadi lafaz hadis ini jelas, uban yang tidak diubah warnanya. Kalau dibiarin saja warna putih, maka itu berarti yang akan mendapatkan fadilah. Kalau dia ubah warnanya menjadi merah atau selain hitam, yang memang dibolehkan dalam sunnah, boleh menggunakan warna henna, ya, warna coklat atau kemerah-merahan, ini masih dibolehkan. Sebagaimana Nabi SAW menyuruh agar Abu Bakar meletakkan henna di janggut dan rambut ayahnya Abi Kuhafah. Juga Nabi SAW menyuruh Abdullah bin Umar untuk meletakkan warna coklat kemerah-merahan di janggutnya yang sudah mengeluarkan warna putih, gitu kan. Itu boleh saja dilakukan.
Tapi kalau fadilah tadi, Allahu alam secara zahir hadis memang yang dibiarkan dalam keadaan rambutnya putih. Munculnya uban sering membuat kita tersentak, seolah peringatan kecil bahwa kita semakin menua. Dalam Islam, membiarkan uban apa adanya memiliki keutamaan, bahkan bisa menjadi cahaya bagi kita di akhirat. Bagi yang ingin menutupi uban, Islam memperbolehkan warna alami seperti henna, yang menghasilkan coklat kemerahan. Bagaimana dengan rambut yang diwarnai? Bukan karena uban, tapi sekadar ikut tren atau gaya semata. Buya Yahya menyinggung hal ini. Dijelaskan bahasanya, para ulama mengatakan bahasanya tidak diperkenankan memberi warna rambut. Rambut kita yang hitam, kemudian tidak boleh kita sudah ada perubahan warna, kemudian kita warnai hitam. Jadi menyemir rambut dengan warna hitam yang tidak diperkenankan. Baik, kecuali dengan warna selain hitam. Nah ini, warna selain hitam itu sendiri pun jangan serta-merta dikeluarkan fatwa begitu. Para ulama mengatakan mewarnai selain hitam adalah sah, boleh. Orang langsung mengambil dengan hawa nafsu, bukan dengan sambung kepada baginda Nabi. Nabi bahkan pakai henna. Nabi pakai henna. Henna itu adalah daun pacar itu dipelembutin menjadi rambutnya adalah menggunakan henna. Nah, kalau menyemir rambut selain warna hitam adalah diperkenankan, tapi dengan catatan, ya, di tempat tersebut bukan menjadi syiarnya orang yang tidak beriman. Adapun memang khilaf di antara para imam, Imam Bukhari dan Imam Nawawi dalam salah satu pendapatnya mengatakan masalah enteng, masalah urusan semir hitam dan sebagainya, jika itu ada untuk kebutuhan, misalnya kalau untuk perang disepakati boleh. Seorang laki-laki berperang rambutnya beruban, kalau sudah kelihatan beruban, tua, dipikir ringkih, lemah, akhirnya menggunakan semir hitam. Buya Yahya menekankan, berhias diperbolehkan selama tujuannya jelas, bukan sekadar ikut tren atau meniru orang yang tidak beriman. Kesimpulannya, mewarnai rambut bagi laki-laki dan wanita diperbolehkan dalam Islam, asalkan niatnya lurus, dan bukan sekadar ikut tren atau menipu orang lain. Warna-warna alami, seperti henna atau coklat kemerahan, sah digunakan, dan bisa menjadi cara merawat diri, sambil tetap mengikuti sunnah Nabi. Adapun warna hitam, memiliki aturan khusus, dilarang jika tujuannya hanya menipu usia, atau sekadar terlihat muda. Namun dalam kondisi tertentu, diperbolehkan. Pada akhirnya, berhias bukan sekadar soal penampilan, dengan niat yang lurus, dan adab yang dijaga. Setiap helai rambut yang dirawat atau diwarnai, bisa menjadi cermin keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.